Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Putanti, ya, di materi drying. Gitu. Jadi kali ini saya akan memulai menjelaskan tentang teknik pengawatan pangan yang sesi drying. Kemarin kita sudah menyimak ada beberapa teknik yang bisa diterapkan di pangan ya, supaya bahan pangan itu tetap awet dan bisa didistribusikan lebih lama, begitu ya. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan tentang pertama itu drying gitu ya, teknik pertama itu drying. Jadi untuk mendistribusikan bahan baku gitu ya, bahan pangan sampai ke tangan konsumen, tentunya kita harus melakukan pengendalian kualitas ya, baik itu dari proses proses pengolahannya, kemudian eh, kemudian pengolahan, kemudian memisahkan antara limbahnya gitu ya. Kemudian juga di sini ada storage dan distribusi sehingga bahan pangan itu aman di tangan konsumen gitu ya. Oke. Di pengertian pengolahan dan pengawetan itu sendiri, jadi di kegiatan industri pangan itu boleh jadi mencakup 3 kegiatan, yaitu produksi bahan mentah, kemudian ada pengolahannya, dan kegiatan distribusi. Nah, pengolahan itu adalah inti kegiatan teknologi pangan, ya. Nah, berdasarkan tujuan itu ada perbedaan antara pengolahan dan pengawetan. Ya, pengolahan ini bertujuan untuk menambah jenis makanan, ya. Jadi menambah ragamnya, menambah eh, macam-macamnya, gitu ya. Sedangkan pengawetan ini untuk memperpanjang masa simpannya. Nah, keduanya ini memang tujuannya untuk meningkatkan nilai tambah produk gitu ya, sehingga proses pengolahan dan pengawetan ini sebenarnya jadi satu gitu. Nah, dasar proses pengolahan dan pengawetan sendiri ini adalah merupakan proses transformasi gitu ya, dari bahan mentah menjadi produk jadi. Jadi di situ ada pengubahan bentuk yang mungkin melibatkan proses-proses fisik ya, kemudian ada proses kimia maupun ada proses mikrobiologis ya. Nah, kemudian untuk memproses bahan secara baik dan benar dengan hasil yang optimal tentunya perlu dipahami dasar-dasar pengolahan, yaitu dasar proses di sini diartikan sebagai hal-hal prinsip yang menjadi dasar suatu proses pengolahan bahan mentah menjadi produk olahan. Nah, di sini hal-hal prinsip ini umumnya menjadi critical point gitu ya dalam proses pengolahan. Nah, yang perlu kita perhatikan yaitu sifat bahan pangan itu sendiri ya. Nah, bahan hasil pertanian itu kita ketahui sendiri bahwa hasil pertanian itu banyak sisi lemahnya begitu ya. Jadi mudah sekali busuk, kemudian juga kadang-kadang mutunya itu tidak seragam gitu. Jadi kadar kadar gizi dari bahan satu dengan bahan yang lainnya walaupun ditanam di tanah yang sama kadang-kadang juga berbeda, apalagi ditanam di tanah yang berbeda gitu ya. Nah, di sini setelah dipanen pun hasil-hasil pertanian itu masih melakukan proses metabolisme gitu ya. Jadi yang diketahui sendiri bahwa kenapa hasil pertanian itu cepat busuk ya, kemudian tidak awet dan sebagainya ya, karena pada saat sehabis dipetik, sehabis dipanen itu mereka masih melakukan proses metabolisme gitu ya. Jadi contohnya pada buah-buahan. Nah, buah-buahan ini dia itu sebagian besar dari buah-buahan itu dia masih
memproduksi gas asetilen sendiri sehingga dia bisa mematangkan dirinya sendiri gitu. Jadi makanya kenapa pisang sehabis dipanen gitu ya itu bisa matang sendiri, kemudian mangga bisa matang sendiri. Nah, itu walaupun lama ya, itu karena mereka masih melakukan metabolisme dan dengan cara memproduksi gas asetilen. Nah, makanya untuk para pedagang yang menginginkan buahnya itu cepat matang, makanya dikasih karbit kan. Nah, itu karbit kan juga bentuk senyawaan dari asetilen. Nah, sehingga buah yang dikasih asetilen itu cepat matang, gitu ya. Nah, perubahan ini bisa bersifat menguntungkan ataupun bisa bersifat merugikan, gitu. Nah, perubahan ini tentunya berkaitan dengan kerusakan bahan pangan. Nah, kerusakan di sini ini misalnya yang mudah sekali diamati ya, itu perubahan dari fisiknya, misalnya memar, kemudian ada bopeng ya, kemudian melunak ya, membusuk, kemudian keluar lendir, perubahan bau dan sebagainya. Nah, kerusakan ini bisa terjadi sebelum, selama, atau sesudah penanganan dan pengolahan, gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan bahan pangan di sini. Nah, ini sebenarnya juga sudah kita bahas minggu lalu ya, sepertinya tentang kerusakan bahan pangan. Nah, ini didetailkan di sini ya. Ini ada pertumbuhan aktivitas mikroba, kemudian ada serangan serangga, hama, kemudian aktivitas enzim yang ada di dalam bahan pangan, ya bahan pangan masih melakukan metabolismenya sendiri, kemudian adanya perubahan temperatur, ya, kemudian ada pengaruh kadar air, oksigen, ya, sinar atau cahaya yang berkaitan dengan proses oksidasi dan waktu. Nah, kerusakan itu bisa berupa kerusakan mikrobiologisnya, kerusakan mekanis, fisik, fisiologis dan kimia, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa macam teknik-teknik pengawetan pangan yang sebenarnya juga sudah kita bahas kemarin ya. Yang pertama itu ada dehidrasi, kemudian ada suhu rendah, ya, kemudian ada pembekuan, ada suhu tinggi, kemudian secara kimia kita bisa menambahkan bahan tambahan pangan, kemudian ada teknik iradiasi dan fermentasi pangan, gitu ya. Nah, kita masuk ke pengeringan dan dehidrasi di sini. Dalam pengertiannya ini adalah cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air yang terkandung dalam bahan pangan, ya. Nah, umumnya bahan pangan itu pasti mengandung air, gitu kan. Nah, konsepnya di sini adalah pengendalian aktivitas air atau water activity. Nah, ini nanti ada suplemen yang nanti saya attach-kan ya tentang apa itu water activity gitu. Kalian bisa baca di situ lebih lengkap begitu ya. Nah, di sini konsepnya ini adalah pengendalian aktivitas air dan menghilangkan sebagian air yang terkandung dalam bahan makanan. Nah, penghilangan kadar air ini sampai dengan tingkat kadar air yang rendah gitu ya, mendekati kondisi bone dry. Nah, bone dry sendiri ini adalah suatu keadaan di mana seluruh air pada bahan ini telah dikeluarkan ya, sehingga kadar air bahan ini mendekati nol gitu ya. Nah, nanti pada slide selanjutnya itu ada beberapa macam tipe air yang ada di dalam bahan makanan gitu ya. Nah, di sini bone dry ini adalah batas di mana mikroorganisme tidak dapat tumbuh lagi di dalamnya karena semua mikroorganisme jika ingin tumbuh dan berkembang biak pasti butuh air gitu ya.
Nah, untuk water activity sendiri atau aktivitas air ini adalah pengertiannya ini adalah banyaknya air bebas dalam bahan makanan yang dapat digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme. Nah, pertumbuhan dan metabolisme mikroba ini memang sangat tergantung dengan adanya eksistensi air. Nah, kerusakan bahan pangan yang disebabkan oleh mikroba ini meliputi proses kimiawi, enzimatis maupun mikrobiologis. Makanya ketika kita mengendalikan jumlah airnya sehingga kita bisa mengendalikan faktor kerusakan yang disebabkan oleh mikroba seperti itu. Ya. Nah, water activity ini ditentukan oleh banyaknya air bebas dalam makanan. Nah, kemudian air tipe lainnya tidak membantu terjadinya proses kerusakan tersebut. Jadi memang ada beberapa tipe air yang ada di dalam bahan makanan di sini. Ya. Nah, kemudian kisaran water activity sendiri itu besarannya adalah antara 0 sampai dengan 1. Nah, ya, 0 itu ya pokoknya kering banget gitu ya, tidak ada kadar air sama sekali dan 1 itu ya dia mengandung air eh apa? 1 itu ya kandungannya air begitu ya. Jadi nilai water activity dalam bahan pangan ini biasanya berkisar antara 0,6 sampai 1 gitu ya. Nah, di sini ada beberapa tipe air dalam bahan makanan. Nah, di sini ada tipe 1, tipe 2, tipe 3 dan tipe 4 ya. Untuk tipe 1 ini adalah air tipe ini tidak dapat membeku pada proses pembekuan, tetapi sebagian air ini bisa dihilangkan dengan pengeringan biasa. Ini tipe 1, gitu ya. Kemudian tipe 2 ini adalah air yang membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air lain terdapat dalam mikrokapiler. Jadi ini sudah bisa dikatakan air yang berada di dalam sel gitu ya. Nah, kemudian air tipe 3 ini adalah air yang terikat dalam membran, kapiler, serat, dan lain-lain. Nah, di sini dia sering disebut dengan sebagai air bebas, ya. Nah, untuk tadi aktivitas air ini adalah banyaknya air bebas dalam bahan makanan. Jadi, yang dikendalikan pada aktivitas air itu adalah air yang tipe 3 gitu ya. Nah, makanya di sini sering disebut sebagai air bebas. Nah, air tipe ini ya, tipe 3 ini memang mudah diuapkan dan dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan mikroba dan media bagi reaksi-reaksi kimia sehingga jika air tipe 3 ini dikendalikan, maka pertumbuhan mikroba dan reaksi-reaksi kimia yang tidak kita inginkan untuk sebagai tujuan untuk pengawetan pangan ini bisa dihindari gitu ya. Nah, kemudian air tipe selanjutnya itu adalah air tipe 4. Di sini adalah air yang tidak terikat dalam jaringan suatu bahan. Nah, ini misalnya air yang menempel setelah bahan pangan dicuci gitu ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa mengeringkan dengan cara manual begitu ya, karena ini adalah tipe air yang hanya menempel di permukaan. Nah, di sini ada satu grafik gitu ya, eee, hubungan antara laju reaksi relatif dan aktivitas air. Nah, makanya di sini ada beberapa kisaran aktivitas air antara 0 sampai 1. Nah, di sini ada berapa zona begitu ya, zona 1, zona 2, dan zona 3. Nah, pada zona 1 ini memang apa ya? Oh ya, ini juga hubungannya dengan kadar air gitu ya. Semakin tinggi kadar air, kemudian ya juga semakin tinggi juga laju reaksi relatif ya, apalagi di sini laju reaksi yang eh, bisa terjadi pada bahan pangan seperti oksidasi, kemudian reaksi hidrolisis ya,
kemudian ada browning ya. Di sini mulai terjadi ya di daerah 2 atau di zona 2 di mana water activity-nya itu cukup besar ya, sudah mulai cukup besar. Nah, inilah yang kita kendalikan. Nah, untuk water activity dengan kisaran nilai 0,3 ini 0,3 ke atas ini aktivitas enzim ini mulai meningkat gitu ya. Kemudian untuk reaksi hidrolisis ya ini juga mulai di water activity kisaran 0,2 gitu ya. Nah, untuk mikroorganisme yang sifatnya bisa berkembang biak di dalam bahan pangan ya. Di sini ada kapang, ada kamer, ada bakteri. Nah, ini dia mulai tumbuh atau mulai beraktivitas ini di atas 0, mulai dari 0,7 gitu ya. Jadi 0,7, 0,8 ini sudah perlu dikendalikan ya, harus diturunkan gitu untuk tujuan pengeringan ini gitu ya. Nah gitu. Nah kemudian ini adalah hubungan antara kadar air dengan water activity. Jadi kadar air ya dengan water activity itu dalam pengertiannya itu tidak sama gitu ya. Jadi kadar air yang sama belum tentu memberikan water activity yang sama ya bila bahan pangannya ini berbeda. Jadi memang ini berbeda ya antara kadar air dengan water activity. Ya, walaupun memang ketika kadar airnya naik ini juga otomatis water activity-nya ini juga akan meningkat begitu. Oke. Nah, umumnya mikroba ini akan tumbuh pada bahan pangan dengan water activity 0,7 tadi ya, kurang dari 0,9 itu sudah mulai tumbuh gitu. Jadi untuk bakteri dia bisa tumbuh di 0,9, kemudian khamir itu mulai tumbuh di 0,8, kapang itu mulai tumbuh di 0,6, 0,7 lah ya. Nah, yeast dan jamur ini mempunyai kisaran water activity yang lebih lebar daripada bakteri. Kemudian yeast jamur fungi dia juga sudah mampu tumbuh pada water activity yang rendah gitu ya. Nah, sebaliknya pertumbuhan bakteri ini memang dia membutuhkan water activity yang tinggi gitu ya. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan gitu ya untuk menghindari kerusakan pangan yang disebabkan oleh mikroba? Ya mengendalikan water activity ini gitu. Atau juga bisa kita simplify gitu ya, mengendalikan kadar air yang ada di pangan gitu ya, bahan pangan. Nah, kita masuk ke metode pengeringan. Di sini ada keuntungan metode pengeringan ya. Jadi bahan makanan ini bisa menjadi lebih awet ya karena kestabilan dalam suhu penyimpanan pada temperatur kamar gitu. Karena memang sudah dikeringkan sehingga penyimpanan pada temperatur kamar pun juga jauh lebih aman gitu ya. Tidak perlu dengan rekayasa suhu untuk menghindari bakteri, kapang, kamere, dan kawan-kawannya tadi. Kemudian volume bahan ini menjadi lebih kecil ya, ini mungkin bisa menguntungkan di segi packaging gitu ya. Kemudian produk yang dikeringkan ini membutuhkan tempat yang lebih sedikit ya. Kemudian juga diharapkan biaya produksi ini lebih murah gitu. Nah ini tapi kalau yang ini dia tergantung kita mengeringkannya pakai metode apa dulu gitu ya. Nah
kerugiannya di sini, ini tentunya juga pasti ada yang hilang gitu ya, karena seiring dengan hilangnya air bebas yang ada di dalam bahan pangan, tentunya pasti ada sedikit atau banyak ya hilangnya flavor ya, yang mudah menguap dan terjadi pemucatan pigmen. Kemudian juga perubahan struktur ya, termasuk terjadi case hardening atau eh, apa pengerasan pada kulit bahan pangan gitu ya. Jadi bahan yang dikeringkan itu pasti yang pertama kering sekali itu adalah permukaan paling luarnya gitu ya, sehingga eh, nanti bisa terjadi case hardening di sini sebagai akibat pengerutan. Kemudian terjadi reaksi pencoklatan non-enzimatis ya, kemudian kerusakan mikrobiologis ya, kecepatan pengeringannya ini dia di awal lambat gitu ya. Kemudian pastinya ada penurunan mutu gitu. Nah, kemudian di sini ada beberapa metode pengukuran air yang bisa dilakukan. Ini bisa pakai metode penimbangan atau gravimetri, kemudian kromatografi gas, kemudian ada Carl-Fisher dan ekstraksi pelarut gitu ya. Saya tidak akan menjelaskan ini ya. Saya lebih menjelaskan metode pengeringannya di sini. Nah, metode pengeringan di sini pastinya ada yang alami, ada yang buatan. Ya, untuk yang alami itu adalah metode lama yaitu penjemuran ya atau sun drying ya. Ini kadang-kadang juga kita bergantung sekali dengan cahaya matahari, kemudian ini kadang-kadang menghasilkan produk yang tidak seragam gitu ya. Jadi memang harus dikontrol mutunya. Jadi kadang-kadang kita menjemur 3 hari, kemudian juga kadang-kadang sampai 5 hari gitu ya. Nah ini kita harus kontrol gitu dengan mungkin mengecek kadar moisture contentnya atau kadar air di akhir gitu ya, sehingga mutu produk itu bisa sama gitu ya. Nah kemudian di sini ada metode pengeringan buatan. Nah, ini ada pengering adiabatis, pengering isotermik, dan pengeringan beku atau freeze drying. Oke, kita bahas yang pertama yaitu pengeringan dengan sinar matahari atau sun drying. Ini cara yang populer ya, terutama bagi kalangan industri rumah tangga, kalangan petani gitu ya, terlebih di daerah tropis gitu. Nah, ini teknik pengeringannya itu bisa dijemur langsung atau dikeringkan dengan menempatkan pada rak-rak begitu ya. Nah, ini untuk yang eh, apa namanya berbagai cara pengeringan dengan tenaga sinar matahari ini eh, langsung gitu ya. Jadi dijemur langsung ya, langsung apa namanya diletakkan di lantai semen gitu atau biasanya dilapisi oleh terpal gitu. Ini biasanya contohnya pengeringan gabah gitu ya. Kemudian di sini ada pengeringan dengan menempatkan di rak penjemur. Nah, ini misalnya pengeringan keripik atau kerupuk gitu ya. Nah, kemudian juga di sini ada eh, dia tidak langsung ya, jadi dijemur itu tidak langsung, jadi hanya memanfaatkan panasnya saja sehingga air yang ada di dalam bahan makanan ini bisa menguap begitu ya. Nah, kemudian juga ada yang dibentukkan seperti ini gitu ya. Nah, peranan udara di sini diharapkan bisa timbul transfer panas ya, kemudian udara juga menampung uap air ya, kemudian bisa berpengaruh terhadap kapasitas pengeringan, tekanan udara dan laju pengeringan. Nah, ini udara yang dipakai atau yang ada itu berpengaruh terhadap
faktor-faktor ini gitu ya. Nah, perkembangan teknologi pengeringan dengan sun drying ini juga bisa dikembangkan dengan mengeringkan semi buatan, yaitu teknik kolektor tenaga surya untuk pemanasan gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk pengeringan buatan, ini ada pengeringan adiabatis, itu bisa berupa cabinet dryer, channel dryer, rotary dryer, ataupun tray dryer. Kemudian pengeringan isotermik itu bisa berupa drum dryer, cylinder dryer, gitu ya. Kemudian ada pengeringan beku yaitu freeze dryer. Nah, di sini apa sih pengeringan adiabatis, pengeringan isotermik gitu ya? Untuk artificial drying ini, yang pertama pengeringan adiabatis, ini pengeringan di mana panas ini dibawa ke alat pengering oleh udara panas. Jadi udara panas ini akan memberikan panas pada bahan yang akan dikeringkan dan mengangkut uap air yang dikeluarkan oleh bahan. Jadi adiabatis di sini pasti ada udara panas yang disemburkan gitu ya. Nah, berbeda dengan isotermik ya, kalau isotermik ini dia pengeringan di mana bahan yang dikeringkan ini berhubungan langsung dengan lembaran atau plat logam yang panas. Jadi semi-semi di panggang gitu ya. Jadi dia pakai plat. Jadi panasnya itu medianya adalah plat logam. Kalau adiabatis panasnya itu medianya adalah udara gitu. Jadi itu bedanya ya antara adiabatis dan isotermik gitu ya. Kemudian untuk freeze drying ini adalah proses pelepasan air dari suatu produk dengan cara sublimasi dari es menjadi uap air seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan pengeringan biasa dan pengeringan beku. Ya, untuk kriteria suhu pengeringan ya jelas ya, untuk suhu pengeringan biasa ini bisa di suhu ruangan ataupun suhu lebih tinggi, kemudian pengeringan beku di bawah titik beku. Kemudian mekanisme pengeringannya yang pengeringan biasa ya, baik sun drying maupun adiabatis dan isotermik, itu dia menggunakan mekanisme pengeringan evaporasi atau penguapan. Kalau pengeringan beku dia menggunakan mekanisme sublimasi. Kemudian laju pengeringannya dia yang pengeringan biasa itu lambat ya. Kita membutuhkan waktu yang cukup lama begitu ya. Yang pengeringan beku ini kita membutuhkan waktu yang cepat, jadi hanya beberapa menit atau beberapa detik saja dia sudah bisa keluar produk keluar produk dari mesin freeze dryer begitu. Nah, tekanannya yang dipakai juga berbeda, kemudian ini berimpact ke biaya gitu ya. Tentunya karena mesinnya lebih complicated ya, freeze dryer ini otomatis lebih mahal. Untuk mutu produk yang dihasilkan ini untuk pengeringan biasa sering menghasilkan permukaan yang keriput ya, terjadi gas hardening tadi, kemudian kurang porus, densitas tinggi ya, dan nilai gizi pun juga berkurang ya. Berbeda dengan freeze dryer karena dia bekerja pada suhu rendah, kemudian juga tekanan yang vakum gitu ya, dia juga tidak menyebabkan adanya gas hardening ya. Kemudian gizi, rasa ini bisa dipertahankan. Nah, untuk penggunaannya sendiri, pengeringan biasa ini cocok untuk seperti sayur-sayuran, biji-bijian gitu ya. Nah, untuk yang pengeringan beku ini lebih cocok seperti untuk produk yang bernilai ekonomi tinggi gitu ya.
seperti produk minuman gitu ya, mikrokapsulasi, kemudian minuman serbuk itu ya, kemudian produk-produk instan, kemudian juga misalnya eh, memproduksi barang-barang farmasi gitu ya, vitamin, suplemen dan sebagainya. Kemudian dia juga cocok untuk daging dan produk-produk turunan daging gitu. Nah, ini ada beberapa sistem konstruksi pengering ya dengan pemanas buatan ini ya dengan pengeringan rak kabinet. Kemudian ini ada channel dryer ya. Kemudian ini ada pengering roll ya, roll dryer dan ada spray dryer gitu ya. Oke. Pengeringan dengan pemanas buatan ini alatnya prinsipnya pemindahan panas secara konveksi dan konduksi. Untuk yang konveksi yang adiabatis jadi pakai udara panas. Untuk yang konduksi ini yang isotermis tadi ya. Jadi dengan permukaan bahan padat sebagai penghantar panas ya. Nah, untuk pengeringan bahan padat dengan sistem konveksi ini biasa dilakukan di rak-rak begitu. Nah, kemudian ini ada cara pengeringan ya. Pengeringan buatan dengan menggunakan pemanasan dari hasil pembakaran. Jadi media udara ini dihembus melalui tungku pembakaran. Kemudian adanya kontak langsung ke produk yang dikeringkan ya. Kemudian ini juga sifatnya direct atau langsung ya dengan gas hasil buang disertakan sehingga asap dapat mempengaruhi bau dan rasa. Nah, ini terjadi pada pengolahan pengasapan gitu ya. Nah, kemudian cara pengeringan yang tidak langsung ya, indirect ini, jadi udara dipanasi melalui kontak permukaan dengan sumber pemanas. Nah, asap ini tidak ikut serta, tetapi efisiensi dapat berkurang. Jadi memang lebih efisiensinya lebih tinggi yang direct begitu ya. Nah, arah aliran itu bisa searah, bisa berlawanan arah atau cross flow gitu. Proses pengeringan juga bisa dilangsungkan secara batch ataupun continue. Ya. Kemudian ini ada beberapa perbandingan keuntungan dan kerugian penyumuran dibandingkan dengan pengeringan buatan, gitu ya. Nah, ini bisa ditelaah sendiri nanti, ya. Kemudian perubahan pada bahan yang dikeringkan ini terjadi penguapan air, maka zat gizi secara fraksi itu memang meningkat persatuan berat ya karena adanya air menguap. Tetapi untuk zat gizi yang berada atau yang terikat pada volatilmeter ini ya atau pada air itu pasti ada yang hilang juga gitu. Tetapi overall memang pada secara perhitungan ya zat gizi persatuan berat memang meningkat karena adanya hilangnya air gitu ya. Kemudian ada terjadi pada penurunan vitamin gitu ya karena adanya proses oksidasi, kemudian adanya pengaruh cahaya, adanya pengaruh panas ya, kemudian ada zat yang larut dalam air itu otomatis juga akan menghilang bersama air gitu ya. Nah, ini tergantung cara preparasi, proses dehidrasi dan kondisi penyimpanan seperti itu. Kemudian untuk kadar proteinnya karena pada beberapa pengolahan atau pengeringan bahan makanan ini terjadi peningkatan suhu, maka protein itu juga bisa terdenaturasi sehingga menurunkan peranan dalam diet gitu ya.
Suhu rendah dapat meningkatkan daya cerna protein. Kemudian lemak, ya, adanya peningkatan suhu, maka peluang terjadi ketengikan itu juga tinggi. Ya, ini dapat dicegah dengan penambahan antioksidan. Kemudian untuk sisi karbohidrat ini eh, bisa terjadi browning, gitu ya. Kemudian untuk mikroba, ya, apa namanya, tetap bisa berkembang walaupun eh, sedikit gitu ya, tapi kita juga perlu apa namanya, mengkolaborasikan teknik pengeringan ini dengan cara-cara misalnya pasteurisasi, sanitasi terlebih dahulu atau penyimpanan yang baik gitu. Kemudian juga adanya aktivitas enzim, ya. Pada suhu panas ini enzim akan inaktif, ya. Oke. Kemudian untuk perubahan warna, ya, ini memang pada pengeringan itu terjadi pemucatan pigmen seperti itu, ya. Sebagian besar memang berubah ya untuk zat warna seperti itu. Nah, ini ada kadar air dan daya tahan beberapa biji-bijian dan kacang-kacangan yang telah dikeringkan, ya. Ini perbandingannya antara beras, padi, jagung, ya, kacang-kacangan seperti itu. Kemudian juga ada umur simpan beberapa jenis bahan pangan pada suhu 23 derajat Celcius, ya. Untuk bahan pangan tertentu umur simpannya sekian hari gitu. Nah, untuk yang sudah dikeringkan ini memang jauh lebih awet gitu ya. Jadi bedanya itu sangat signifikan gitu ya antara bahan pangan yang dikeringkan maupun dengan bahan pangan yang tidak dikeringkan seperti itu. Ya. Ini contoh-contoh bahan pangan yang diawetkan itu seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daging, ikan, susu, telur, ya, dan lain-lain. Baik, begitu yang bisa saya sampaikan tentang drying, ya. Jika ada pertanyaan ataupun apa namanya hal-hal yang perlu didiskusikan, silahkan tinggalkan jejak di kolom chat di GC. Baik, terima kasih atas perhatiannya sudah menyimak video ini. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan dan selalu sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.